Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'du. Bapak ibu sekalian dan jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'ilun Nabiyul Mustafa karya Imam At-Tirmidzi, dan kita menggunakan syarah dari Syekh Abdul Razzaq. Sebelum kita masuk bab tempat minum dan buah favorit Nabi, masih ada 3 atau 2 hadis yang belum selesai di bab sebelumnya, ya. Kita bacakan ya sambil kita petik pelajarannya. Hadis 193. An Aisyah, dari ibunda Aisyah, qalat, ia bercerita, kana Nabi ya'kulu ta'am fi sittati min ashabi, bahwa Nabi pernah makan mengajak 6 orang sahabat beliau. Berarti totalnya 7. Yang mana di awal Nabi dan para sahabat makan, keberkahan itu meliputi. Akan tetapi faja'a Arabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, fakalahu bil qamatain, dia langsung comot makan 2 tangan, kanan kiri nyerok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau samma lakafakum, seandainya ini orang yang baru datang ini samma, menyebut nama Allah sebelum makan, maka niscaya makanan ini cukup untuk kita semua. Namun gara-gara ini orang datang langsung comot gitu ya, akhirnya keberkahan makanan hilang. Lalu para sahabat Nabi itu jadi nggak kenyang gitu. Nah, ini troublemaker nih satu orang nih ya. 194. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulul aklata aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarda, akan menurunkan keridhaannya kepada siapa? 'Anil 'abdi, kepada hamba yang makan lalu minum, fayahmadahu 'alaiha, lalu selesai makan atau minum dia mengucapkan yahmad, alhamdulillah, maka Allah meridainya ya. Nah, itu 2 hadis yang tertinggal dari bab sebelumnya. Kita masuk bab 29 tentang wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab al-qadah atau al-aqdah. Hadis 195. An Thabit, ini ayah dari Zaid bin Sabit ya. An Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban jadidan, bahwa suatu hari Anas bin Malik pernah menemui kami, kemudian dia membawa sebuah gelas yang terbuat dari ghalidhan, yaitu terbuat dari kayu yang padat gitu, bukan kayu yang kopong tapi kayu yang keras. Kemudian mutabbaban bijadid, yang mana gelas yang terbuat dari kayu tadi itu apa namanya kalau diginiin, kelilingi, dikencengin pakai plat besi. Kebayang? Pernah lihat acara-acara kolosal gitu? Nah, kan gelasnya dari kayu, potongan-potongan kayu disusun, tak membentuk seperti ini. Sudah? Lalu untuk menguatkan kayu tadi bukan pakai Alteco, bukan, tapi pakai apa? Besi yang dilingkarkan, nah, terus dikencengin besinya. Inilah. Lalu Anas berkata, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah wadah minum yang
dulu sering dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas masih menyimpannya. Pertanyaannya, satu, apakah masih ada gelas tersebut? Sudah hilang, sudah lenyap, sudah tidak diketahui keberadaannya. Satu. Kenapa? Ya karena nggak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya, tidak ada ibadah yang mempersyaratkan berkaitan dengan gelas tersebut gitu. Dia tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan syarat dan rukun, tidak. Makanya peninggalan Nabi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah hampir semuanya dimusnahkan oleh Allah, dihilangkan. Entah kemana perginya, raib, rusak, kecemplung sumur. Iya, ada cincin Nabi kecemplung sumur yang dipakai oleh Utsman. Kenapa? Ya karena tidak ada ibadah yang dibangun dengan benda-benda tersebut. Beda dengan warisan Nabi berupa ilmu, berupa hadis beliau, abadi sampai hari kiamat. Karena apa? Karena semua tindak tanduk Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi itu berkaitan dengan ibadah. Ya, maka gelas Nabi sudah nggak ada lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah disunnahkan kita gelasnya harus seperti itu? Ya tidak. Ya, nggak mesti kayu yang berbalut pelat besi. Ya, bebas mau bentuk gelas apapun. Ya. 196. An Anas ibni Malik qala, dari Anas ia berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi syarabu kullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku temui sedang minum air atau sedang minum susu atau madu dari gelas ini. Ya. Apa saja yang Nabi minum menggunakan gelas itu? Al-ma'u, air. Wan nabidh, nabidh itu apa? Rendaman kurma atau sari kurma. Kemudian wal asala ini susu. Kemudian ada mengatakan al asal ini apa namanya, campuran madu dengan susu. Ya. Kemudian yang terakhir wal laban, dan susu murni. Artinya Nabi mau minum air putih kek, mau madu murni kek, mau madu yang dicampur susu kek, mau sari kurma kek, Nabi tetap menggunakan gelas tersebut. Ya. Nah artinya di samping hadis ini menjelaskan tentang gelas Nabi, kita juga dapat pelajaran bahwa minuman yang diminum Nabi itu macam-macam. Ya, jadi nggak mesti, wih, ayo ikuti sunnah Nabi, yuk minum apa? Sari kurma terus. Wah, diabetes malah. Ya, jadi bebas meminum selama itu halal. Ya, wallahu a'lam. Baik, cuma 2 hadisnya di bab 29. Kita lanjut bab 30. Bab tentang fakihah. Fakihah ini buah yang favorit Nabi. Ya. Fakihah secara makna yang lain adalah sesuatu yang menyegarkan, ada airnya. Ya, sesuatu yang kalau dikunyah itu ada airnya, menyegarkan gitu. Nah. Makna yang lain, fakihah ini adalah gabungan antara ada airnya dan ada manisnya. Ini 3 makna fakihah. Ya. Apa dalilnya? Di antaranya di surah Ar-Rahman ketika Allah Azza wa Jalla menggambarkan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Di surah Ar-Rahman ayat 68 Allah berfirman, "Fihima fakihah wa nakhlu wa rumman." Di dalam surga itu terdapat segala macam aneka buah-buahan, wa nakhl, dan beragam kurma, wa rumman, dan delima. Pertanyaannya, kurma delima termasuk buah enggak? Hah? Termasuk. Kok disebutkan lagi? Kan sudah Allah katakan fihima fakihatun. Di surga itu banyak buah-buahan. Tapi Allah sebutkan secara khusus nakhl, rumman, kurma dan delima. Kenapa? Menunjukkan kedua buah ini
istimewa. Ya, istimewa. Jadi di surga, penduduk surga disediakan oleh Allah Azza wa Jalla segala macam buah-buahan, termasuk buah-buahan yang ketika di dunia panjenengan pantangan makan buah tersebut. Di dunia kena kolesterol, darah tinggi, asam urat, nggak bisa makan. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, nggak bisa makan buah apa? Durian. Padahal ini rajanya buah, ya toh. Nggak bisa makan durian, nggak apa-apa Pak, sabar. Nanti di surga sak pol-pole monggo. Loh Ustaz, kalau kebanyakan makan durian apakah di surga nanti mabok? Kagak. Tenang aja. Iya. Tapi Ustaz, kalau nanti di surga pengen makan durian banyak, apakah nunggu jatuh? Oh tidak. Di antara sifat buah-buahan di surga itu adalah dipetik. Tidak perlu sogrok-sogrokan. Tidak perlu nunggu jatuh, langsung petik. Kemudian sifat buah-buahan di surga juga adalah dia tidak melalui masa tunggu. Artinya jenengan kalau pengen, ya Allah, durian, ting, ya ramuni ting, tapi ya itu menggambarkan saja. Bahkan ketika panjenengan suka di dunia itu tanaman hias, bunga-bunga, buah-buahan gitu ya, ketika di dunia berkebun, di akhirat di surga bisa nggak? Bisa. Jenengan minta, ya Allah, kebun sepetak ya Allah, saya suka berkebun, dikasih. Masalahnya adalah, bukan masalahnya, ajaibnya adalah begitu panjenengan tanam tuh bibit, langsung tumbuh dan menghasilkan buah, tidak menunggu, tidak ada masa tunggu, siap panen langsung semuanya. Ya. Pertanyaan berikutnya, lalu buah-buahan di surga itu bentuknya sama nggak dengan yang di dunia? Hah? Sama tak? Durian di surga nggak ada durinya gitu, ya bukan durian namanya. Di surga durian bentuknya durian nggak? Hah? Kalau bentuknya bukan durian, gimana kita tahu itu durian? Jadi kenikmatan di surga itu sesuai pandangan mata kita persis sebagaimana yang ada di dunia. Hanya saja yang membedakan apa? Kualitasnya. Bidadari di surga ya 2 kaki, nggak kemudian sang istimewanya kakinya 4 orang. Kakinya 2, tangannya 2, matanya 2, tapi siti mewah. Ya. Ini namanya spek bidadari, ya kan? Sama dengan buah-buahan. Apel bentuknya seperti apel yang kita makan. Durian bentuknya seperti durian yang kita makan. Hanya saja itu tadi speknya siti mewah. Ya, gimana rasanya? Ya saya nggak tahu lah. Wong belum pernah masuk surga. Jadi kalau pengen banget ya kudu masuk surga. Ya. Ingin lebih lengkap informasi tentang kenikmatan surga, panjenengan bisa melihat di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Al-Imam Ibnu Qayyim yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah saya Tamasya ke Surga. Kalau kitab Arabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, petunjuk bagi jiwa menuju surga keabadian, ya, menuju negeri kenikmatan. Itu panjenengan baca, saya yakin saking lezatnya membacanya, sekali duduk khatam meskipun bukunya agak tebal. Kenapa? Dahsyat sekali bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan kenikmatan surga itu. Akan tetapi sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, ya kan? Setiap umatku berhak masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Demikian dahsyat nikmat surga, ternyata ada orang yang gak mau masuk surga, lah kepriwek. Lah kenapa Ustaz kok mereka gak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku berarti dia pengen masuk surga. Mentaatiku berarti mengikutiku. Ya. Adapun yang membangkang terhadapku, yang tidak mau mengikutiku, bermaksiat terhadapku, faqad aba. Merekalah orang yang enggan masuk surga. Ya. Khair. Hadis 197 dan hadis pertama di bab 30 ini.
An Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qitha'a birrutab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi mentimun digabung dengan kurma. Mentimun digabung dengan kurma, apa hikmahnya? Jadi gini jemaah sekalian, timun itu dominan airnya atau dominan manisnya? Air. Kurma itu dominan airnya atau dominan manisnya? Gabungkan keduanya, dapat air dapat manis. Satu. Yang kedua, kurma itu sifatnya apa pada tubuh? Iya, menghangatkan. Iya kan? Sementara timun sifatnya menyejukkan. Kalau timun saja su angin, kalau kurma saja sumuk. Gabungkan keduanya. Ini bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faham ya tentang sifat-sifat buah ya. Dan Aisyah juga makanan favorit atau buah favorit adalah timun. Kenapa? Karena timun ini seger, ya toh. Jenengan aja lah hari Jogja panas semua koyo ngene iki. Di rumah bikin jus timun, dikasih sirup. Judulnya sirup apa? Kalau saya sirup melon. Jus timun, sirup melon, kasih madu. Sirupnya dikit aja, enggak diabetes nanti. Sirup dikit aja, kasih madu. Masukkan kulkas. Masya Allah, pulang kerja maceng. Gitu. Nah, inilah yang menjadi resep rahasia Ibunda Aisyah. Jadi para sahabiah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, gimana kau bisa memiliki bentuk tubuh yang bagus gitu ya? Tidak gendutan." Katanya Aisyah apa? Ya, aku mentimun makannya. Dia cukup mengenyangkan tapi tidak menggemukkan. Komentar ibu-ibu, "Ustadz, saya juga makan timun tapi kok tetap gemuk lah ibu, timun sama soto babat bu." Ya piye? Ya timun seger ya. Kemudian hadis 198, An Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bit-tikh bir-rutab, bahwa Aisyah berkata Nabi itu kalau makan buah suka menggabungkan antara melon dengan korma. Melon dengan kurma. Melon nyari airnya, ya, nyari segernya. Bitikh di sini melon yang dalamnya itu merah. Kalau kita semangka bilangnya ya. Kalau dalam kamus bahasa namanya bitikh, melon merah. 199 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal yajma'u bainal khirbiz war rutab. Nabi itu aku pernah melihat menggabungkan antara buah khirbis dengan kurma muda. Khirbis apa? Khirbis ini melon kuning atau semangka kuning. Nah, semangka kan ada yang dagingnya merah, ada yang dagingnya kuning. Nah, dibedakan dengan bitikh dan khirbis. Khirbis yang dalamnya merah, bitikh yang dalamnya merah, khirbis yang dalamnya kuning. Nah, Nabi menggabungkannya dengan kurma. Dan kurma di sini adalah rutab, kurma muda. Ya. Kita lanjut hadis 200. Masya Allah, udah gak terasa ya, ada 200 hadis. Udah jadi ulama hadis semua nih. Ya, ada 200 soalnya belajarnya. An Urwah Ibnu Zubair an Aisyah, dari Urwah ia berkata, Ibunda Aisyah bercerita, anna Nabi akala bitikh birrutab. Ini sama ya, bahwa Nabi makan melon dicampur dengan kurma muda. Tayyib, ini hadis agak panjang berikutnya 201. Ini banyak pelajarannya ya. An Abi Hurairah qala
Ia berkata, kana an-nasu idza ra'au awwal ats-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu mereka punya kebiasaan, kalau pohon mereka sudah menghasilkan buah yang siap panen, atau yang pertama kali matang buah yang ada di pohon tersebut, jadi tengok-tengok, wah ini yang pertama kali matang nih, maka mereka tidak akan langsung mengambilnya sebelum mereka mengundang Nabi. Nah, diundang Nabi untuk datang gitu ya. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala beliau mengambil buah yang matang pertama kali dari pohon tersebut, maka beliau berkata atau berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, limpahkan keberkahan terhadap kami melalui buah-buahan ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu minta keberkahan kepada Allah. Ya Allah, berkahilah buah ini. Ya. Kemudian wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kami di negeri kami ini. Madinah itu artinya apa? Negeri atau kota. Sehingga kalau kita nyebut Madinah, yang paling tepat itu Al-Madinah. Tapi kalau Makkah, Makkah saja cukup, bukan Al-Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah tertentu kotanya, kota Makkah. Tapi kalau Madinah dalam kamus bahasa Arab artinya kota. Jadi kok min ain ant atau min fin, kalau bahasa Amiyah itu min fin. Kalau bahasa Arab aslinya min ain ant. Min aina ant, kita katakan Madinah. Mal Madinah, Madinah mana gitu loh. Taif, oh Taif, ngomong. Tapi kalau kita katakan min fin, dia tanya kepada kita, dari mana engkau? Al-Madinah. Masya Allah, Al-Madinah Munawwarah katanya dia. Ya, itu bedanya. Maka kata Nabi, dan berkahilah kota kami ini di mana kami tinggal. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan berkahilah ya Allah pada sa' dan mud kami. Sa' itu apa? Jenengan kalau mau masak beras, nah itu berapa sa'? Berapa sa' kalau masak beras? Satu sa' itu satu kaleng. Berapa itu? Sekitar 0,80-an sekian ya liter. Wa mud, dan berkahilah pula mud kami. Mud itu segini kalau mud, 2 telapak tangan. Allahumma inna Ibrahim abduk wa khaliluk wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuka, dan sementara aku adalah hambamu dan nabimu. Pertanyaannya, di sini Nabi katakan apa? Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu, khalil, dan nabimu. Sementara aku, katanya Nabi apa? Hambamu, nabimu. Tidak disebutkan khalil. Padahal Khalilullah itu ada 2, Ibrahim dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa di doa ini Nabi hanya membuat pengakuan Ibrahim yang khalil? Adapun ketika menyebut diri beliau sendiri hanya mengatakan hambamu dan nabimu. Kenapa? Inilah tawaddu. Inilah kerendahan hati, sekaligus penghormatan kepada yang lebih tua. Karena Ibrahim itu kan kakeknya Rasulullah SAW yang kesekian gitu. Ibrahim kan punya 2 anak. Dari istri kedua lahir anak pertama, Ismail. Ismail usia 15 tahun, lahir anak kedua dari istri pertama, Ishak. Nah, Ishak punya keturunan Nabi. Jadi semua setelah Ishak, nabi-nabinya itu semua dari Ishak sampai Isa, berhenti di Isa. Jadi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, terus sampai Isa. Mentok karena Isa nggak punya anak, berhenti di situ. Ya. Karena Isa tidak menikah,
tidak punya anak, berhenti di situ. Maka Ishak berhenti di situ garis keturunannya. Sementara Ismail punya anak terus, tapi tidak ada yang jadi nabi hingga ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi pun keturunan Khalil dan beliau juga Khalil. Tapi beliau tidak menyebut beliau Khalil. Kenapa? Tawaddu, rendah hati dan menghormati kakeknya Rasulullah SAW. Nah, kalau nabi aja nggak ngaku-ngaku Khalil, kok ada orang ngaku-ngaku anak nabi? Wah, ini kan aneh. Nabi yang jelas-jelas apa? Khalilur Rahman. Nabi kita tuh Khalilur Rahman, bukan lagi Habibur Rahman. Di levelnya, jadi Habibur Rahman tuh di bawahnya Khalil. Ya, Nabi kita termasuk Khalilur Rahman, tapi beliau nggak mengakui, dalam arti nggak ngaku-ngaku. Padahal pantas saja kan beliau menyebut beliau, diri saya adalah Khalil. Tapi menunjukkan kerendahan hati beliau, meskipun beliau juga Khalil, beliau tidak sebutkan. Lah kok ada orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, padahal bukan. Di tes DNA nggak mau. Lah ini gimana? Ya. Hanya sekedar pengakuan. Kalaupun mengaku cucu Nabi, kenapa rupanya? Kan gitu. Lagian, saya mau tanya kepada jamaah sekalian, paling banyak jumlah keturunan Nabi itu ada di kota mana? Nah? Paling banyak jumlah cucu cicit Nabi ada di kota mana? Dia di Madinah, tapi belum pernah loh saya nemuin ada laki-laki keliling-keliling berkata, saya cucu Nabi, saya Sayyid, saya Syarif. Nggak ada. Justru di kota Madinah yang merupakan keturunan Nabi itu rata-rata ngumpet, bersembunyi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ingin terkenal. Satu. Yang kedua, mereka khawatir setelah diketahui jadi go public gitu mereka keturunan Nabi, lalu mereka berbuat dosa, kan jadi cibiran. Ya toh? Nah, kebalikannya di sini, setiap orang ngaku cucu Nabi. Wong Cirebon ngaku cucu Nabi, wong Magelang ngaku cucu Nabi. Lah jenenge wae ora ana Arab-Arabe. Cucu Nabi dari mana? Arab opo ki? Arab maklum. Ya. Ya nanti Pak, jangan potong majelis saya. Saya yang berbicara di sini, jangan potong majelis saya. Ya jangan potong majelis saya nggak suka. Kalau berbicara nanti, ya. Kalau berbicara nanti, saya paling nggak suka majelis saya dipotong. Berani-berani mengaku cucu Nabi, hah? Lalu jual air berkah lewat celupan. Di Belanda, botol air mineral dijual, dikumpulin, dikoleksi, tahu? Nah, masuk kota itu loh. Kita dapat cuan. Di Jepang, botol air mineral diberesin, nah, diserahkan kepada petugas kebersihan. Sampai di sini, diisi pasir dari Tarim. Saya pun bisa kalau begitu, ambil air pasir dari Gunung Kidul, selesai. Tinggal kasih tulisan Arab. Ini bencana, musibah. Lebih 20 kali saya berkunjung ke kota Madinah, nggak pernah ketemu yang kayak begitu. Padahal kalau kita mau cari keturunan paling banyak di kota Madinah, paling banyak. Akan tetapi, apakah mereka tidak punya hak untuk kita muliakan? Punya. Dan menjadi ciri keimanan. Di dalam kitab Syu'batul Iman karya Imam Al-Baihaqi disebutkan di situ salah satu ciri buah keimanan seseorang adalah mencintai Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mencintai Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Maka ini termasuk Syu'batul Iman, di antara 70-an cabang iman. Oke?
Artinya begini, ketika seseorang mencintai keturunan Nabi, tidak kemudian mengkultuskan melebihi kedudukan Nabi. Tidak kemudian mengkultuskan melebihi kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagian yang membuat seseorang masuk surga, apakah karena dari keturunan Nabi atau karena amalnya? Karena amal. Keturunan Abu Jahal kalau dia beramal soleh masuk surga. Contohnya siapa? Ikrimah. Islam bukan memuliakan nasab semata-mata. Islam memuliakan amal ibadah dan kualitas iman. Buat apa pamer-pamer nasab kalau isinya penuh dosa? Abu Jahal dia Fir'aunnya umat ini, tapi punya anak Ikrimah masuk Islam, Masya Allah. Makanya ketika Ikrimah masuk Islam, banyak yang memusuhi. Kenapa? Bapak ente kan Abu Jahal, kan begitu. Nabi marah. Bapaknya ya bapaknya dengan dosanya gitu loh. Sementara Ikrimah ini seorang sahib. Makanya katanya para ulama, butir debu sebiji yang berada di kakinya Muawiyah dan Ikrimah, yang mereka belakangan masuk Islamnya, itu lebih mulia daripada seluruh untayan doa seorang tabi'in. Kenapa? Level keimanan para sahabat berada di atas. Ikrimah, dia istimewa karena amalnya. Seandainya orang istimewa karena nasab, maka Ikrimah termasuk manusia yang hina. Safwan bin Umayyah, siapa bapaknya? Umayyah bin Khalaf, termasuk satu di antara 8 dedengkot kafir Quraisy yang mati di perang Badar karena didoakan mati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Safwan masuk Islam, mulia. Jadi mulianya Safwan bukan karena bapaknya Umayyah, bukan. Khalid bin Walid, dia mulia karena bapaknya itu Al-Walid bin Mughirah atau karena amalnya? Karena amalnya. Padahal Khalid ini punya ayah siapa? Al-Walid bin Mughirah, ketua sukunya Bani Makhzum. Dia mulia karena amalnya. Makanya Fatimah pernah ditegur Nabi, bukan karena Fatimah berbuat salah, bukan. Jadi ada wanita Bani Ghamidiyah, dia berzina. Sementara Bani Ghamidiyah kan termasuk klannya Quraisy. Lalu pembesar-pembesar datang kepada Nabi Rasulullah, ini kan wanita bangsawan, masa dirajam sampai mati, bu dikasih keringanan. Jadi maksudnya meminta apa? Hukum ditumpulkan sedikit. Nabi marah. Nabi naik ke mimbar beliau, kemudian berkata, sungguh ada di antara kalian yang berkata kepadaku, jangan hukum wanita yang punya kedudukan karena telah berbuat dosa. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, lau qata'a yadah, kata Nabi, akan aku potong tangannya. Bayangkan ini Fatimah loh ya, satu di antara 4 wanita terbaik. Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad. Termasuk satu di antara 4 wanita terbaik sepanjang masa. Nggak ada yang bisa selevel dengan mereka, nggak ada. Aisyah tuh nggak bisa mengejar level mereka, nggak bisa. Akan tetapi kata Nabi apa? Seandainya Fatimah mencuri, lengannya aku potong. Nabi tidak katakan seandainya Fatimah mencuri, biarkan saja ya, dia akan keturunanku. Tidak. Seandainya kemuliaan hanya bisa dikejar oleh nasab, Bilal nggak nyampe, Bapak Ibu, nggak nyampe. Kenapa? Bilal ini bapak ibunya budak, dianya budak. Nasabnya nggak mulia. Akan tetapi sendalnya itu berada di depan Nabi,
ketika Nabi Isra Mi'raj di surga, Nabi heran, siapa nih berani-beraninya berjalan di depanku, suara sendal siapa? Kata Jibril, ini suara sendalnya Bilal bin Rabah. Seandainya kemuliaan dibeli dengan nasab, Bilal nggak nyampe. Nah, maka jangan minder jika bukan berasal dari nasab yang mulia, dan jangan sombong mentang-mentang berasal dari nasab yang mulia. Nasab hanya garis keturunan saja, selesai. Semuanya bergantung dengan amal. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Allah tidak katakan yang paling mulia adalah yang paling tinggi nasabnya, nggak kepake. Ya. Nah, ini apa namanya? Doa Nabi kepada dirinya dan kepada sang kakek, menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu da'aka li Makkah. Nabi juga mendoakan apa? Kota Makkah. Nah, lihat di sini. Makkah ya, tidak pakai alif lam yang disebutkan li Makkah. Kenapa? Karena dalam kamus bahasa Arab kalau sudah disebut kata Makkah, orang semua sudah tahu ini adalah Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinata bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Dan aku ya Allah meminta kepadamu, limpahkanlah keberkahan di kota Madinah sebagaimana engkau memberikan keberkahan di kota Makkah. Pertanyaan saya, yang lebih dulu jadi tanah haram Makkah atau Madinah? Hah? Makkah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ngasih batasan haram Mekah dan siapa yang ngasih batasan haramnya Madinah? Nggak tahu? Karena Mekah lebih duluan ada batas tanah haramnya, itu sudah ada sebelum Nabi, ya kan? Maka batas tanah haram Mekah itu Allah langsung yang kasih batas. Sementara batas haram kota Madinah itu yang Nabi kasih batas, dan itu beliau tetapkan sebelum beliau wafat. Makanya setelah beliau wafat, para sahabat sebagian, enggak semuanya, sebagian itu keluar dari batas tanah haram. Keluar dari batas tanah haram. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas. Makanya kalau jenengan Siti Tur Taif nanti ada mampir masjid Ibnu Abbas. Beliau keluar. Kenapa? Takut bermaksiat di tanah haram. Nah, itu bedanya. Ya. Qala, kemudian summa yad'u asghara walid yarahu. Kemudian Nabi memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat. Dia ada bocil yang paling kecil beliau lihat. Fayu'tihi dzalika tsamar. Maka ini lihat ya, rendah hati lagi Nabi ini. Maka beliau berikan buah yang pertama beliau petik dan beliau doakan tadi kepada anak tersebut. Ini sunnah untuk mendekatkan anak kecil kepada kebaikan. Hadis ini sering saya pakai dalam fikih parenting. Apa itu? Ketika ada makan atau minuman yang kita doakan keberkahan, maka hendaklah yang pertama kali kita berikan adalah anak kecil. Bukan wajib, bukan. Tapi ini contoh dari Nabi SAW. Kenapa? Supaya anak kecil tadi dekat dengan kebaikan. Kenapa juga? Karena anak kecil benteng pertahanan dia belum sekuat orang dewasa. Maka untuk menjaga anak ini ya dari gangguan, dari kedengkian, dari jebakan iblis dan semisalnya, berikan makan atau minuman keberkahan tadi kepada anak kecil dulu, ya. Wallahu a'lam. Kita masih ada satu hadis kita bacakan setelah azan, ya.
Iya, kita lanjutkan satu hadis atau dua hadis. Dah selesai nih bab tentang buah favorit Nabi ya. Dari Rubai' putri dari Muaz bin Afra. Siapa Muaz bin Afra? Jenengan kalau ingat kajian kita fikih sirah Nabi 4 tahun lalu atau sebelum pandemi kayaknya, atau setelahnya saya lupa. Yang jelas kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu, kisah perang Uhud. Oke? Di kisah perang Uhud ada 2 orang kakak beradik, satu ibu beda ayah. Maksudnya gimana satu ibu beda ayah? Ibunya nikah dengan suami pertama, lahir anak pertama laki-laki, suaminya meninggal, nikah lagi dengan suami kedua, ya kan? Hamil lagi, punya anak laki-laki kedua. Nah, Muawiz dan Muaz ini kakak beradik, tapi beda ayah. Anak pertama Muaz bin Abdullah, anak kedua Muawiz bin Afra. Ini kisah luar biasa, dan ini kisah juga sering saya jadikan bahan kajian parenting. Bagaimana seharusnya kita mendidik anak laki-laki. Ya. Tapi nggak saya ceritakan sini, panjang banget kisahnya ya. Nah, Rubai' putri dari Muaz bin Afra bercerita bahwa ayahku mengutusku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqil Tamr dengan satu baki. Baki itu satu nampan ya, yang buat ngidang makanan itu loh. Nah, batu baki ya. Yang di dalamnya ada buah-buahan kurma dan potongan mentimun yang sudah dipotong-potong kecil. Maka aku berikan baki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam beberapa perhiasan dari Bahrain. Kemudian beliau doakan dan diberikannya kepadaku. Nah, ini anak kecil nih, ya, bawa apa? Hadiah dari bapaknya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi terima. Nah, Nabi ini anak kecil, ya, anak kecil itu suka dengan reward. Makanya salah satu seni mendidik anak yang mudah-mudahan dia tertarik dengan kebaikan adalah reward, hadiah. Dan itu tetap dilakukan ketika anak 0 sampai 10 tahun. Begitu 10 sampai dia baligh, maka reward mulai dikurangi. Mulai ditanamkan sifat khauf. Apa itu khauf? Rasa takut, ancaman siksa neraka, azab kubur, dan seterusnya. Tapi 10 tahun ke bawah, anak banyak kita kasih reward. Tapi perlu kita ingat pula, yang namanya reward tidak melulu apa? Tidak melulu duit, ya enggak? Namanya reward itu kan apresiasi. Yang namanya apresiasi enggak melulu duit. Bisa apa? Reward. Ajak jalan-jalan. Bisa apa lagi? Sekali-sekali makan di luar. Bisa apa lagi? Playground. Bisa apa lagi? Healing. Bisa apa lagi? Digendong, dipuji, diajak keliling-keliling kampung, komplek pakai motor dan semisalnya. Macam-macam bentuk apresiasi. Dan Nabi SAW menggunakan itu semua. Bagi yang jenengan yang pengen tahu lebih lengkap bagaimana cara Nabi mengapresiasi anak kecil, silahkan merujuk kepada kitab Rasulullah Al-Muallim. Sudah terjemahkan dalam Indonesia setahu saya, dengan judul saya kemarin lihat di toko buku kalau nggak salah judulnya Rasulullah Sang Maha Guru atau Sang Guru Teladan. Di situ banyak contoh-contoh Nabi memberikan reward dan apresiasi kepada anak kecil. Ya. Terakhir hadis 203. Masih dari Rubai', anak dari Muaz bin Afra. Ia berkata, ini mirip ya hadisnya ya. Ataitun Nabi biqina min ratab. Aku pernah membawa kurma satu wadah kepada Nabi. Wajri rub, dan aku dekatkan kepada beliau biar makan. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan atau qalat zahaban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan terima kasih kepadaku dengan cara memberikanku perhiasan zahab. Apa itu zahab? Hah? Emas. Emas bahasa Arabnya apa? Zahab. Pergi bahasa Arabnya apa? Hah? Apa pergi? Zahab juga. Emas bahasa Arabnya zahab. Pergi bahasa Arabnya apa? Zahab. Kok mirip? Kenapa huruf penyusun antara emas dan pergi itu mirip? Ada yang tahu hikmahnya? Kenapa huruf sama kayak gini? Laki-laki bahasa Arabnya apa? Rijal. Kaki bahasa Arabnya apa? Rijlun. Sama-sama ra, jim, lam, ya kan? Yang berbeda cuman harakatnya. Apa hikmahnya? Karena yang namanya laki-laki harus berdiri di atas kaki sendiri. Laki-laki Allah ciptakan sebagai pejuang. Ya, jadi laki-laki nggak boleh apa? Letoy. Nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa laki-laki nangis. Iya kali kejepit pintu nggak nangis, masa ketawa, cetak, ya enggak. Laki-laki nggak boleh letoy. Dia punya mental pejuang. Ya, karena apa? Dia bertanggung jawab terhadap dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya, adik perempuannya, kakak perempuannya. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali ke sini. Kenapa emas huruf penyusunnya sama dengan pergi? Sebagian ulama hikmah mengatakan karena banyak kasus demi rebutan emas, banyak yang akhirnya pergi. Pergi itu maksudnya apa? Mati. Dan itu akan terjadi puncaknya mendekati hari kiamat. Dari mana emas muncul? Sungai Efrat. Iya, yang muncul emas yang perlu disaring atau emas yang menggunung? Gunung emas. Insyaallah. Akhir zaman. Bukan pasir emas yang bercampur dengan pasir sungai yang harus kita ayak-ayak lagi, bukan. Gunung emas. Maka demi memperebutkan emas tadi, setiap 100 orang yang berebut, 99-nya mati. 100 yang berebut, yang mati 99. Makanya emas sama pergi sama. Makanya Bapak Ibu sekalian, warisan terbaik kita kepada anak-anak itu ilmu. Bukan semata-mata harta. Boleh memberikan warisan anak itu harta, boleh lah baksa. Tapi jangan sampai kita wariskan anak kita tanpa bekal ilmu agama. Ya, barakallahu fik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kita kosong dulu 2 pekan, silakan memurojaah pelajarannya karena ada tugas untuk mengawal jamaah umrah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.